Berjumpa bersama saya Yosifat Trianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, perkembangan teknologi saat ini sangat maju sekali ya. Hampir semua sektor memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pekerjaannya. Tidak terkecuali bagi Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Penanggulangan Penyakit atau BTKL Palembang. Dalam rangka untuk mendukung program penurunan angka penderita DBD, BTKL Palembang menciptakan satu inovasi. Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini telah hadir narasumber kita yaitu Bapak Vison Happyman SKM MIH dengan inovasinya aplikasi Pokentik. Nah, seperti apa aplikasinya? Nanti kita lebih jauh berbincang-bincang dengan narasumber kita. Oke, langsung saja kita sapa. Selamat datang Pak Vison. Ya, selamat datang. Oke, saya panggilnya Pak Vison aja bisa? Boleh, Vison boleh. Oke, Ya. Oke Pak. Nah ini tadi telah disampaikan bahwa memang Pak Vison sebagai inovator menciptakan satu inovasi ya Pak ya, yang bernama aplikasi Pokentik, gitu ya. Nah, ini inovasinya seperti apa dan apa latar belakangnya munculnya inovasi ini? Ya, latar belakangnya aplikasi ini kami ciptakan tahun 2016. Pada saat itu bertepatan dengan hampir adanya berdekatan waktu dengan akan diadakannya event Asian Games di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, pada saat itu kami terpikir beberapa waktu sebelumnya pernah terjadi salah satu event olahraga terbesar di dunia pernah hampir batal karena penyakit yang berhubungan dengan nyamuk. Itu Olimpiade di Brazil. Nah, kami kepikiran apa sih yang bisa kami berikan, kontribusi apa yang bisa kami berikan untuk Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka menghadapi event Asian Games agar tidak terjadi kejadian serupa seperti Olimpiade di Brazil waktu itu yang hampir batal karena adanya pandemi akibat nyamuk. Waktu itu ada berhubungan dengan penyakit Zika. Nah, kami terpikir, oh ternyata di Indonesia ini salah satu penyakit yang sejak lama eksis dan sampai sekarang masih ada itu penyakit DBD. DBD ini juga penyebabnya disebabkan oleh nyamuk. Nah, sebenarnya memberantas atau pencegahannya ini sangat-sangat sederhana gitu, Bu. Pencegahan penyakit DBD ini cukup dengan melakukan 3M+. Yang kenal kita selama ini. Sayangnya selama ini program 3M+ ini masih terfokuskan dititik beratkan dibebankan kepada puskesmas lewat juru pemantau jentik atau jumantik. Nah, konsepnya selama ini para jumantik ini datang ke rumah-rumah, mereka bawa senter, bawa kertas, bawa pena, melakukan pemantauan di rumah-rumah warga. Melalui aplikasi ini kami pengen gerakan ini bukan cuma menjadi tugas para jumantik, kader jumantik, tapi seluruh masyarakat ikut berperan serta. Sebagaimana dengan program dari Kementerian Kesehatan, ada program namanya Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik. Lewat gerakan ini diharapkan setiap rumah itu masyarakat berperan aktif menjadi kader jumantik. Kehadiran aplikasi ini kami harapkan bisa mempermudah setiap orang bisa menjadi kader jumantik lewat HP Android-nya masing-masing. Itulah latar belakangnya. Jadi memang aplikasi ini tujuannya untuk mengganti kertas kerjanya tadi ya Pak ya, yang tadinya membawa senter, mencatat di formnya, sekarang itu sudah diganti dengan HP ya, HP betul. Android ya, seperti itu. Oke, nah sebelum jauh lagi kita membahas bagaimana cara penggunaannya. Nah, sebenarnya ini inisiatornya siapa? Dan bagaimana penjaringan idenya hingga muncul inovasi ini? Ya, inisiatornya itu ada 3 orang sebenarnya. Di tahun 2016 kami berdiskusi 3 orang dari Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, saya sendiri Vison, kemudian ketua timnya ada Pak Idan, dan satu lagi ada Bu Nurul. Jadi kami bertiga berdiskusi, akhirnya dengan swadaya kami pribadi pada saat 2016 itu kami melibatkan programmer untuk membuat aplikasi ini. Jadi konsepnya dari kami, eksekusi untuk membuat aplikasinya dari pihak ketiga. Akhirnya pada saat 2016 jadi versi pertama, berkembang terus sampai sekarang sudah tahun kelima, beberapa fitur, beberapa penambahan fitur sudah ada di aplikasi Pokentik yang terbaru ini. Baik. Nah, sasaran dari aplikasi ini siapa saja? Kalau sasaran aplikasi ini semangatnya itu sebenarnya semangat gerakan bersama. Jadi
kegiatan pemberantasan sarang nyamuk yang dulunya itu cuma difokuskan oleh pelaku atau petugas kesehatan atau yang kita kenal Jumantik. Nah, dengan adanya aplikasi Pokentik ini, kami berharap seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak sekolah, ibu rumah tangga, pokoknya setiap orang yang punya HP Android itu bisa berperan serta secara aktif dalam program pemberantasan sarang nyamuk. Oke, baik. Artinya memang ini ditujukan untuk semua lapisan ya. Iya, seluruh masyarakat umum. Iya, seluruh masyarakat umum, hingga tempat-tempat umum pun diharapkan dapat dilakukan pemantauan gitu ya Pak ya. Harapan besarnya gitu, setiap tempat-tempat umum, perkantoran, tempat ibadah itu ada orang yang bisa melakukan pemantauan secara rutin minimal 1 minggu sekali. Ya, gitu. karena sudah bisa dilakukan lewat aplikasi dan semua orang pun bisa melakukannya ya. Ya. Oke, nah ini sebelum kita masuk bagaimana cara aplikasinya tadi Pak, fitur-fiturnya sendiri itu apa saja? Kalau fitur dari aplikasi Pokentik ini sebenarnya menerjemahkan form yang sudah ada selama ini, form manual kami digitalisasi dalam bentuk aplikasi. Jadi dalam aplikasi ini fitur-fiturnya itu mulai dari pencatatan alamat, pendeteksian lokasi secara otomatis, kemudian ada juga fitur untuk foto. Foto ini foto sebelum dan setelah dilakukan intervensi pemberantasan sarang nyamuk. Kita ambil contoh misalnya kita melakukan intervensi pemberantasan sarang nyamuk di rumah. Salah satu tempat yang menjadi potensial untuk sarang nyamuk kan di bak mandi misalnya. Jadi fotonya itu kita bisa foto pada saat pertama kali melakukan pemantauan, ditemukan jentik nyamuk misalnya di bak mandi, kita foto, kemudian kita lakukan intervensi dengan cara menguras bak mandi, hasil setelah dikuras itu difoto lagi. Jadi kan ada 2 foto nih, foto sebelum dan sesudah. Nah, kombinasi foto itu lewat aplikasi bisa di-share di media sosial, bisa share di Facebook ataupun di WhatsApp, dan itu bisa diselipkan pesan untuk mengajak orang lain. Jadi harapan kami lewat ajakan lewat media sosial ini lebih banyak lagi orang yang peduli dengan program pemberantasan sarang nyamuk ini. Oke. Nah, jadi kalau outputnya sendiri dari aplikasi ini berupa data ya? Ya, kalau outputnya, kalau kita buka nanti di websitenya www.pokentik.com, ada data dalam bentuk tabel, kemudian juga ada peta. Petanya itu nanti bisa menggambarkan angka bebas jentik namanya kalau di dalam program pemberantasan sarang nyamuk. Jadi angka bebas jentik itu persentase jumlah rumah yang sudah dilakukan pemantauan dan tidak ditemukan jentik. Semakin tinggi persentasenya itu akan semakin bagus. Oke, baik. Nah, Sahabat Inovasi, ini menarik sekali ya aplikasi ini, karena Sahabat Inovasi di rumah juga kalau bisa ini segera mendownload ya Pak ya, mendownload aplikasi Pokentik ini, karena ini datanya ini sangat dibutuhkan sekali bagi Menteri Kesehatan ya, Kementerian Kesehatan dan dinas-dinas terkait, dinas kesehatan terkait tentunya ya. Nah, kalau Sahabat Inovasi di rumah ingin mendownload aplikasi ini dan bagaimana proses penggunaannya, bisa diceritakan kepada Sahabat Inovasi? Untuk penggunaan saat ini baru bisa digunakan di handphone yang berbasis Android. Jadi untuk operating system yang di luar Android belum bisa, misalnya di iPhone itu belum bisa. Tapi kalau karena kebanyakan kita juga pengguna Android, jadi silakan nanti buka di Google Play Store, ketik saja Pokentik Indonesia, nanti muncul aplikasinya, silakan diinstal dan pertama kali dibuat akun atau user. Jadi untuk pendaftaran itu kami buat sesimpel mungkin, biar semua orang bisa dengan mudah mendaftar. Cukup disertakan nama dan alamat email. Setelah dilakukan pendaftaran, hal pertama kali yang dilakukan bisa ke menu edukasi. Jadi harapannya orang-orang yang di luar dunia kesehatan yang belum mengerti apa itu pemberantasan sarang nyamuk, di mana tempat-tempat yang berpotensi sebagai sarang nyamuk, itu bisa melihat dulu di link edukasinya. Kami jelaskan dulu. Setelah dipahami edukasinya, baru nanti bisa melakukan pemantauan. Pemantauan itu kami sarankan untuk dilakukan minimal 1 minggu sekali. Dan untuk menarik minat, pada saat ini kami juga dilakukan penghitungan poin. Jadi setiap aktivitas pemantauan yang dilakukan itu akan bernilai poin. Nah, poin ini ketika sudah mencapai nilai tertentu akan ada reward yang bisa didapatkan oleh pengguna. Iya. Jadi memang ini sudah cukup simple sekali dibuat ya. Jadi siapapun bisa menggunakannya ya Pak ya. Iya, insya Allah nggak ada kesulitan untuk pendaftaran sampai dengan penggunaan. Oke, dan tentunya ada rewardnya bagi pengguna yang memberikan
yang aktif melakukan. ya, aktif melakukan pemantauan. Ya. Oke, terutama untuk membantu yang di tempat-tempat umum tadi ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Nah, tadi dibilang bahwa belum bisa dilaksanakan di HP, hanya bisa dilakukan di Android ya, belum bisa di iPhone ya. Nah, mungkin untuk kedepannya ya Pak ya akan dilakukan perkembangan untuk inovasinya gitu ya. Iya, untuk Pokentik ini sendiri memang insya Allah akan terus berkembang, termasuk juga fitur-fiturnya, kemudian ketersediaannya di operating system lain selain Android. Jadi harapan kami ke depannya aplikasi ini bukan cuma tersedia yang pertama bukan cuma tersedia di Android, tapi juga di operating system lain. Dan yang kedua, fitur-fiturnya ini insya Allah akan terus kami kembangkan. Jadi misalnya ke depan itu ada rencana untuk menambah fitur sejenis game. Jadi untuk menarik minat anak muda untuk melakukan pemantauan, untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk, kami akan coba nanti mudah-mudahan segera terwujud dalam bentuk game gitu. Jadi game edukatif sekaligus memang melibatkan masyarakat umum untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk. Oke, jadi mungkin akan dibuat semenarik mungkin ya Pak ya, dan jadi anak-anak juga pun bisa melakukan itu ya Pak ya. Nah, mungkin bisa dibuat seperti game Pokemon itu ya. Betul, Pak ya, di mana game Pokemon. Iya, di mana jentik-jentik nyamuk itu bisa terdeteksi melalui aplikasi itu. Iya, mudah-mudahan. Iya, oke. Kami tunggu ya Pak ya inovasi-inovasi terbarunya tentu saja. Dan ini sangat bermanfaat bagi kita semua tentunya ya. Oke, nah mungkin sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita hari ini ya Pak ya, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan dan juga ucapan terima kasih kepada tim-tim inovasi pendukungnya, silakan. Ya, satu harapan kami bahwa kami sudah mencoba membuat inovasi dalam bentuk aplikasi digital, dan harapan kami aplikasi ini juga bisa diikutin oleh di bidang-bidang lain gitu, khususnya bidang kesehatan, karena aplikasi di bidang kesehatan saat ini, khususnya yang melibatkan peran aktif masyarakat masih sangat kurang, masih sangat minim. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa menjadi pemicu penggerak bagi lahirnya aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa melibatkan masyarakat gitu. Karena PR di bidang kesehatan ini masih sangat banyak. Salah satunya memang DBD, tapi di luar DBD masih banyak masalah kesehatan lain yang menunggu untuk lahirnya inovasi-inovasi lain. Dan harapan khususnya silakan coba aplikasi Pokentik ini di Google Play Store. Kami tunggu feedbacknya. Mudah-mudahan dengan masukan, saran, dan kritik dari teman-teman semua akan menjadikan aplikasi ini menjadi lebih baik lagi. Oke, sahabat inovasi, untuk informasi lebih lengkap lagi mengenai inovasi ini, silakan komen di podcast kami. Nah, sahabat inovasi, jangan lupa untuk terus berinovasi dan tetap semangat untuk melakukan inovasi, tentu saja dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah adalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.